Shalom IPCC, apa kabar semua saudara? Saat ini saya mengalu-alukan kedatangan semua jemaat kita daripada IPCC Induk maupun daripada Summit. Saudara, kami percaya Anda semua baik-baik saja di rumah. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya jemput semua kita di rumah masing-masing. Ayo bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bersatu dalam doa saat ini saudara ya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kau Allah yang setia dan Kau Allah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, pintu sorga terbuka luas ke atas kami semua di rumah kami masing-masing Bapa. Tuhan, yang sakit Kau akan sembuhkan Tuhan, yang takut akan jadi berani Tuhan Bapa, yang lemah akan jadi kuat. Lewat pujian penyembahan yang kami angkat kepadamu maupun firman yang akan bakal disampaikan, umat-Mu akan dikuatkan dan diteguhkan Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus Kau ambil alih masa seterusnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari saudara, saat seterusnya kita sambut tim puji sembah untuk pimpin kita dalam hadirat Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, tidak kira di mana Anda berada, mari bangkit berdiri. Siap untuk bersorak bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya. Semua siap untuk katakan sama-sama. Batu karang yang teguh, ya. Kota benteng dan perisaiku. Amen. Yang menang kalahkan baru. Penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua sorak sama-sama. Kekal mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua di posisi semua, oh, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Semua katakan, batu karang yang teguh. Amen. Yesus Kau kota benteng, kota benteng dan perisaiku. Yang menang, yang menang kalahkan maut. Amen. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua sorak. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Katakan sama-sama lebih lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ready semua teman? Bersorak,
Waktu tak perkasa, ku merah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau melindungan, Guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kamu bersorak bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Yeah. Yes, Lord. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang kami tetap tinggikan dan kami puja dari tempat ini, Tuhan. Amin. Sama-sama dong IPCC. Hey. Dari utara ke selatan, amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus. Sama-sama yang di rumah juga. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Sorakan Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau. Amin. Lembah-lembah. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya dicuit. Yesus, 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 nama Yesus. kami sanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah air, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama melompat yang di sini sama-sama. Hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Raja kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian dari kami. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Gak kedengeran. Sekali lagi, hey. Dari pulau, amin. Lembah-lembah, gunung-gunung. Amin. Siap melompat. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Engkau dahsyat Yesus. Mari kita berikan pujian yang luar biasa bagi Tuhan kita. Walaupun kita sedikit, Dia layak menerima sorak-sorak dari sini. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saya bersyukur untuk Tuhan kita yang besar. Amin. Bagaimanapun keadaan dunia ini, Dia tetap layak.
dan dia tetap berada di tahtanya. Amin. Itu Tuhan yang kita sembah. Itu Tuhan yang kita sembah. Thank you Jesus. Kau layak Yesus. Semua kota dunia takkan, semua pujian manusia tak hiraukan. Tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau kudus dan hanya Kau terbesar. Oh yes Lord. Selamanya. Selamanya Yesus. Yes Jesus. Kau dekat dengan Semua yang memanggilmu, betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
ada di tempat ini. Dia layak disembah. Yes, Jesus. Hanya Kau yang layak. Kau layak Yesus. Bukan situasi kami, Kau layak disembah. Biar semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Raja. Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin. Yes, Jesus. Mari terus menyembah Tuhan saat pagi ini, saudara. Terus melihat dan memandang kebaikan Yesus dalam hidup kita. Sebab Dia layak disembah. Semua katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap memilihku. Kau bahkan ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan dasar kami berharap. Oh Bapa, Engkau katakan mengenalku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau tahu dari siapapun. Amen. Engkau tahu ceritaku, oh, dan isi hati kami Tuhan. Dan isi hatiku, oh Yesus, tak peduli masa lalu, sebab Engkau telah Tuhan. Engkau tetap, amen, memilihku. Kau bahkan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil.
berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu Bapa. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini ku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Yes Lord, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu, bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya Amin. saudara. Kita sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan tadi oleh Pastor Alexis dan Benny. Saya percaya Anda semua sudah diberkati, saudara telah mengalami hadirat sorga di rumah masing-masing. Amin, Pastor Ersi. Ya, amin, Ya, Pastor. puji Tuhan. Pada pagi yang indah ini, saudara, kami juga mau sambut semua tetamu kita. Saudara, kalau Anda merupakan tetamu kali pertama hadir dalam ibadah online kami, saudara, merupakan tetamu yang istimewa. Saya mengundang saudara untuk type sesuatu, saudara, di live chat kita. Dan di situ para pastor dan penatua kita akan menghubungi Anda dan mengenali Anda, ya. Ya, benar sekali Pastor Loges. Ya, bagi tamu kami yang pertama sekali menonton ibadah online bersama kami, Anda boleh scan QR code di sana dan kami akan menjumpai dan mengenal Anda di sana ya. Pastinya diberkati kebaktian kita pada pagi yang indah ini. Amin. Puji Tuhan, Pak Sersi, kita ada beberapa pengumuman yang sangat penting untuk minggu ini, ya. Ya, benar Pastor. Jadi mari semua jemaat PCC ambil perhatian. Pertamanya saudara, ada berita baik saudara, kita akan adakan doa di dalam Zoom. Puji Tuhan. Bagi Anda yang mau didoakan saudara, jangan lupa mulai Ahad ini saudara, selepas ibadah pagi nanti saudara, kita ada ibadah doa di dalam Zoom ya saudara. Jadi kita akan buka Zoom ini saudara dari jam 10.15 hingga ke 10.45 pagi. Jadi Anda boleh masuk dalam Zoom. Saat ini saudara juga boleh lihat linknya saudara, ID dan password yang tertera. Sila ambil gambar saudara, snapshot supaya Anda boleh ingat ya. Nanti kita akan tunggu saudara. Dan bagi Anda yang mau didoakan, ayo masuk dalam Zoom ini saudara, dan kami siap melayani saudara ya, harap maklum. Ya, benar sekali Pastor. Kami akan menunggu Anda di sana selepas kebaktian pada pagi yang indah ini. Pengumuman yang kedua Pastor Loges, Ya. kita akan ada doa puasa 40 hari NECF, doa dan puasa 40 hari ini ya kan. Kita akan berdoa mulai pada 7 Ogos sampai 15 September. Jadi buku doa ini saudara boleh muat turun secara percuma dari laman web NECF, yaitu necf.org.my. Ya, jadi semasa kita bergabung bersama rakyat Malaysia dalam ibadah doa ini ya, banyak perkara yang kita mau doakan, apalagi kondisi sekarang benar, ya Pak Sersi, Pastor. ya. Jadi kita mau berdoa ya saudara, mari ambil waktu bersama-sama kita berdoa. Dan juga kita akan berdoa selama 40 hari ini, tepatnya yaitu pada pagi ya Pastor Loges, Ya, Selasa dan Kamis pagi, Pagi. 6.30 pagi, dan juga setiap hari Rabu 8.30 malam. Jadi Anda boleh dapatkan ID dan juga apanya semua dalam screen Anda sekarang. Dan kami mau mengajak semua saudara yang tidak bekerja pada 3 hari berturut-turut itu, mari datang berdoa bersama-sama dengan kami ya.
Ya benar, mari IPCC kita bergairah, kita bersemangat untuk berdoa saudara, karena Tuhan mendengarkan kita saudara ya. Pasti akan terjadi penerobosan yang luar biasa ke atas Malaysia dan Indonesia. Nah Pastor Hersi, ada berita baik lagi. Kita bakal dilayani oleh seorang pengkhotbah yang luar biasa saudara. Pada 8 hari bulan Ogos nanti kita bakal dilayani oleh Pastor atau Reverend Benedict Rajin, saudara. Anda boleh lihat di skrin Anda. Saudara, beliau merupakan seorang pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Saya pernah lihat. Beliau juga saudara sudah begitu bergairah sambil boleh berdiri atas kerusi dan berkhotbah, saudara. Luar biasa hamba Tuhan ini, Pak saudara ya. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang pada 8 Ogos nanti. Sila jemput saudara semua teman-teman Anda dan ahli keluarga Anda, saudara, untuk ikuti ibadah ini. Saudara, Pastor Rajin adalah dari gereja Calvary City Church dari Johor Bahru ya. Gereja mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan. Jadi sampai kita jumpa pada hari itu saudara ya. Ya, benar sekali Pastor Loges. Saya sudah tidak sabar. Seandainya ada tak online ya kan Pastor, pasti kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Karena dia boleh berlari dari depan sampai ke belakang waktu dia berkhotbah. Ya, saudara, kita mau melihat pengumuman yang keempat, yaitu Malam Kemerdekaan Indonesia. Pada minggu yang lalu Pastor, kita sudah umum. Minggu ini juga untuk semua jemaah Indonesia, tak kira di mana Anda berada. Walaupun dalam online kita masih boleh melakukannya. Dan juga bukan jemaah Indonesia juga boleh bergabung, yaitu tepatnya pada 15 Ogos, yaitu Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Acara menarik ada loh Pastor. Bagi yang hadir, tarian-tarian suku akan dipersembahkan. Apalagi Pastor, pastinya ada hadiah yang menanti. Oh, kalau saudara hadir di sana waktu kuis nanti, siapkanlah soalan-soalan sejarah yang Anda tahu dan pastikan Anda menjawab terlebih dahulu ya. Jadi selamat menantikan acara ini saudara, dan kita tetap berdoa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Ya, kita mau ambil uang persembahan saat ini. Kami persilakan Pastor Sam untuk buat pengumuman. Ya, sebelum saudara, ya saya mau kasih tahu saudara, di akhir kebaktian nanti ada ruang di mana saudara boleh masuk dan saudara akan didoakan secara pribadi mengikut keperluan yang saudara ada, okey? Tadi mungkin saudara dengar Pastor Loges cakap ada ibadah doa. Nanti saya takut saudara semua semangat mau berdoa pula, datang ramai-ramai. Nanti terkejut, bukan ibadah doa sebenarnya. Saudara yang perlu doa, didoakan ya. Jadi itulah, kalau mau ibadah doa saudaraku hari Rabu ikut saja. Okey, saudara ingat Zoom linknya saudara masuk, ada pastor dan mungkin penatua yang akan menunggu untuk mendoakan saudara. Okey, saudara, saya mau memberikan beberapa laporan yang penting tentang dana yang kita sudah kumpul, sedang kumpul untuk help COVID ya. Dan juga beberapa liputan gambar-gambar mereka yang sudah menerima pemberian daripada gereja, dan ini semua kerana kemurahan hati jemaat memberi sehingga kita boleh juga memberkati orang lain. Kita tengok saudaraku, yang pertama adalah kemaskinikan dana help COVID, dan kita juga buat lagi satu dana khusus untuk 3 bulan ini, yaitu dana untuk pastor-pastor gereja BM ya, karena banyak yang terkesan dengan musim COVID ini. Kita lihat jumlah yang terkumpul untuk dana help COVID saja, saudara. Help COVID saja, tidak termasuk dana pastor-pastor. Kita sudah kumpul 57,000 dan jumlah yang terpakai adalah 47,000. Berarti kita ada bakinya 9,000 lagi, saudara. Dan siapa yang kita bantu? Biasanya kita bantu jemaat yang dalam keperluan, individu-individu yang bukan juga jemaat IPCC juga dibantu. Kita juga membantu saudara seperti pelayan-pelayan barisan depan yang kita panggil seperti polis dan juga doktor, jururawat. Baru-baru ini kita sudah merancang, mungkin minggu depan kita akan serahkan 100 kotak ceria, saudara. 100 kotak ceria kepada jururawat dan doktor di Hospital Besar Pulau Pinang, kerana mereka bekerja siang dan malam merawat semua pesakit COVID. Dan kami juga mau pastikan mereka tetap sihat, mereka tetap dihiburkan supaya mereka boleh juga lawan dan merawat semua yang sakit. Jadi minggu depan ini akan dilakukan, dan kita juga memberi kepada 30 pelajar-pelajar dari antarabangsa dari luar negara USM yang juga mengikuti acara yang perlu juga bantuan-bantuan makanan. Ini yang telah diserahkan kepada mereka.
melalui satu gereja yang bertempat di dekat USM itu, dan juga lebih kurang 21 orang yang telah menerima bantuan makanan di sekitar kawasan gereja kita, bahagian Macklem sana, di bahagian Macklem, flat bahagian Macklem. Dan kita bersyukur juga untuk pemberian saudara kerana semua mereka dapat diberkati dengan pemberian-pemberian makanan yang boleh memberikan mereka sedikit bantuan yang perlu. Dan juga saudara, kita ada dana pastor dan kita sudah mengumpul lebih 20,000, puji Tuhan saudara. Saya umumkan 1 minggu saja, dalam 1 minggu itu sudah terkumpul 20,000, luar biasa. Dan kita berdoa untuk 35,000 kerana kita mau sponsor 30 orang pastor dalam tempoh 3 bulan ke depan, supaya bantuan dapur, bahan dapur bisa diberikan kepada keluarga 30 orang pastor ini, dan kita mau membantu mereka. Dan tiap-tiap hari juga ada permintaan baru dari pastor-pastor, dan saya mau, kalau saudara mau memberi, saudara boleh berikan kepada dana Help COVID atau dana pastor-pastor, terserah kepada siapa saudara tergerak untuk memberi, dan semuanya kami akan edarkan kepada keperluan yang ada, termasuk juga jemaat kita sendiri yang terkesan oleh pandemik dan juga cabaran-cabaran ekonomi yang mereka alami. Jadi jangan lupa bahwa ini bukan hanya untuk yang di luar saja yang meminta tolong, tapi juga jemaat kita sendiri diberkati. Tidak kiralah saudara BM, Tamil, Mandarin, Vietnam, bahasa Inggris, ya semua kita bantu. Janji di sana ada keperluan. Juga jangan lupa bagi jemaat kita di Summit juga yang ada keperluan untuk barang-barang dapur, saudara boleh berkoneksi dengan pastor-pastor dan pemimpin Anda semua. Saudara, mari kita siap untuk memberi perpuluhan dan juga pemberian kita kepada Tuhan. Sama ada saudara juga boleh memberi kepada pemberian misi juga ya. Setiap bulan kita hantar lebih kurang 10,600 setiap bulan untuk pastor-pastor dan juga penginjil di Semenanjung dan juga pelayan-pelayan di perkampungan orang asli. Juga pastor di Vietnam, ada 2 gereja yang kita bantu di Vietnam. Ada gereja di Nepal dan juga di Eropah saudara, dan di Thailand kita bantu khususnya Pastor Vincent dan istrinya Helen yang melayani di kalangan pekerja-pekerja seks di sana, yang dipulihkan, yang dikembalikan ke masyarakat supaya mereka boleh berfungsi secara normal tanpa dipengaruhi oleh gejala-gejala negatif. Jadi banyak yang kita memberi setiap bulan dari segi misi, saudara juga boleh memberi dan ini menjadi berkat kepada banyak orang di luar sana. Saudara kalau memberi perpuluhan saudara pada hari ini, saudara boleh memberi melalui online, atau saudara boleh memberi melalui ATM, atau juga saudara boleh memberi melalui cek. Saudara boleh buat melalui 3 saluran ini, atau juga melalui saluran e-wallet Touch and Go yang saudara boleh scan QR code-nya dan saudara boleh memberi kepada EPCC. Terima kasih saudara untuk kesudian saudara memberi, dan karena kesanggupan dan juga kemurahan banyak jemaat sehingga kita boleh jadi berkat kepada banyak orang. Amin saudara, ini masa yang penting dan terima kasih dari hati saya kepada semua yang memberi. Ayo kita berdoa dan saya pimpin saudara dalam doa, dan selepas itu kita akan memberi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Bapa yang baik, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, Bapa yang memberkati EPCC dengan kemampuan untuk memberi kepada begitu banyak orang di luar sana. Tuhan, kami serahkan semua yang sangat-sangat memerlukan bantuan di masa-masa begini. Kami serahkan semua dana yang kami sudah ada dan yang kami sedang mengumpul, biar semuanya diberkati Tuhan, sehingga lebih dari cukup dan lebih banyak orang bisa diberkati. Bapa, kami berdoa pada masa-masa seperti ini, biar kemurahan Tuhan tetap menaungi gereja kami. Tuhan memelihara ekonomi semua jemaat. Tuhan memperhatikan keperluan semua. Dan juga Tuhan memberkati kami supaya kami bisa memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Terima kasih Bapa, biarlah pemberian ini menjadi suatu persembahan yang harum dan diperkenan di depan Tuhan. Terima kasih, kami sudah doakan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat yang baik.
Amin, amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati dengan pemberian saudara itu. Amin. I pray for you, Pastor. You come on. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Alex. Dan ya, jarang kan kita ada kesempatan seperti ini di mana kita boleh mendoakan untuk pengkhotbah kita. Minggu lalu juga saya berkesempatan untuk mendoakan bagi, ataupun beberapa minggu lalu lah, bagi sesiapa yang melayani di dalam kebaktian Tamil, Mandarin. Jadi hari ini sempat kita berdoa untuk Pastor Alex. Mari saudara, di rumah saudara, di mana saja saudara berada, arahkan tangan kamu kepada screen di mana saudara boleh mendoakan untuk Pastor Alex yang melayani firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang luar biasa baik, kami serahkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan yang memberikan inspirasi buat firman ini. Sehingga sudah lahir di hati Pastor Alex Tuhan. Biar hari ini apa yang dikhotbahkan itu Tuhan menjadi pencerahan, penghiburan, penawar dan juga Tuhan kemerdekaan bagi semua yang mendengar. Kami doakan melalui firman ini kuk iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Dan semua Bapa rantai-rantai ikatan roh jahat dilemahkan dan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkuasa dan firman-Mu Bapa membawa berkat melimpah di atas hidup jemaat-Mu. Sekarang Bapa pakai hamba-Mu dan apa saja yang dilafazkan dari mulutnya. Saya doakan itu memang daripada hati Bapa sendiri yang lahir sehingga membawa dampak yang luar biasa bagi setiap yang mendengar Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus Bapa memberkati hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut Pastor Alex untuk bawa firman Tuhan. Thank you Pastor Sam. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat doanya Pastor Sam. Dan juga kepimpinan yang diberikan sebentar tadi. Kita lihat perancangan gereja untuk memberkati orang-orang yang susah, saudara-saudari. Itu satu kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa dan bisa kita lakukan untuk memenuhi apa yang diajar dalam firman Tuhan. Ya, shalom untuk semua yang menonton pada saat ini. Ya, saya memang rindu dengan rumah Tuhan, saudara-saudari. Dan saya pasti saudara-saudari lebih rindu lagi. Apalagi yang sudah tidak sempat ke Hexagon Tech untuk beberapa bulan. Saudara-saudari tetap bersabar, tetap teguh. Nah, di perjanjian lama memang ada rumah Tuhan dan bait Tuhan tinggal di dalam rumah Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudari di perjanjian baru Allah sudah tunjukkan bahwa walaupun kalau rumah Tuhan itu tidak ada, tapi di rumah-rumah saudari, rumah-rumah kamu, rumah-rumah saya, di flat, di apartemen, Tuhan bisa tinggal di situ, Tuhan bisa melawat saudara-saudari di situ, dan Tuhan bisa bersekutu dan melayani Anda di situ. Jadi bersabar sambil kita menunggu PKP untuk berakhir. Yakin dan percayalah Tuhan tetap berada di rumah Anda dan Tuhan bisa mencurahkan kasih dan kekuatannya kepada keluarga kamu dan juga kamu di rumah Anda. Amin. Nah, pada hari ini saya mau membawa satu firman yang bertajuk jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik saudara-saudari. Nah, saya mau mulakan dengan satu penyataan ya, ada satu hashtag ya yang sangat populer di dalam social media sekarang. Dan nama hashtag itu adalah hashtag merawat diri ataupun hashtag self-care ya. Kita minta media untuk membantu jalankan slide ya. Kita lihat hashtag self-care.
self-care, saudara-saudari ya. Apa itu self-care ataupun merawat diri ya? Ya, self-care bermaksud satu perbuatan di mana kita menjaga kesehatan, kita menjaga kekuatan, kita menjaga diri kita ya saudara-saudari, self-care. Dan menurut apa yang saya baca di internet, di social media, self-care itu sangat populer. Di Instagram saja saudara-saudari ada 50 juta ya posting tentang self-care. Ya, malah kajian mengatakan di Google dari tahun lalu sudah ada peningkatan 200% orang yang mencari apa maksudnya self-care atau merawat diri. Nah, mungkin saudara-saudari pikir, ini adalah slogan ataupun kata orang-orang muda, orang-orang remaja. Nah, saudara-saudari, pertumbuhan pertumbuhan kesehatan sedunia WHO juga ada menulis tentang self-care. Mereka juga mengenal bahwa self-care itu sesuatu yang baik. Dan menurut pertumbuhan kesehatan sedunia, mereka mengatakan bahwa self-care itu adalah untuk menyedarkan, untuk menguatkan manusia supaya mereka mampu merawat, menjaga kebajikan diri mereka. Sewaktu mereka sakit atau sewaktu mereka sehat, pertumbuhan kesehatan berkata self-care itu ialah kita membawa kesadaran kepada orang kaya miskin, keluarga, komunitas untuk menjaga atau merawat diri mereka. Itulah namanya self-care. Dan sebenarnya pertumbuhan kesehatan sedunia telah mengatakan bahwa daripada Jun 24 sampai Julai 24, yaitu hari inilah ya. Bulan ini dikenali sebagai bulan self-care sedunia. Ya, bulan self-care sedunia. Nah, apa itu self-care saudara-saudari? Ya, ada orang yang mempunyai definisi yang berbeda, tapi self-care bermaksud jaga dirilah. Jadi mungkin kamu seorang ibu yang selalu sibuk ya menjaga anak-anak kecil, ya menguruskan rumah, ya menguruskan suami. Dan kadang-kadang sebulan sekali kau beritahu suami, sayang, ya besok jangan call aku, jangan WhatsApp, jangan SMS. Ya kalau telur itu sudah goreng hangus, kau masak baru sendiri. Anak-anak menangis kau jaga. Aku mau ke mall ya, aku mau santai-santai di mall. Aku mau pergi spa. Nah itu pun namanya self-care juga ya. Nah, mungkin ada orang yang dia kata aku tidak mau kerja. Ya minggu depan Monday aku tidak mau pergi office ya, aku mau minta off. Kenapa kau mau minta off? Saja mau duduk rumah, mau rehat, mau kuatkan pribadi, mau segarkan diri. Itulah namanya self-care. Nah, self-care itu saya percaya bagus ya. Di dalam Alkitab di 3 Yohanes pun dikatakan, ya Yohanes berkata, saya berdoa agar semuanya baik-baik, kesehatan ya jiwa semuanya baik-baik dalam hidup kamu. Jadi self-care itu tidak salah, ya juga adalah sesuatu yang alkitabiah. Tapi pada hari ini saya mau membawa satu maksud dan tujuan Allah yang lebih mulia dari self-care. Yang lebih lebih rohani daripada self-care. Yang merupakan sesuatu yang datang dari hati Tuhan sendiri. Jadi ianya melambangkan, mencerminkan perwatakan Tuhan sendiri. Dan sewaktu puteranya di bumi, dia juga melakukan perkara itu dan sekarang itu sudah diletakkan di dalam hati kita. Apa itu saudara-saudari? Nah, saya mengundang Anda melihat satu firman dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Dikatakan begini, bila Yesus di bumi, Roh Kudus telah mengurapinya dengan kuasa. Dan apa yang dia buat? Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia sambil berbuat baik, dia menyembuhkan orang yang dirasuk atau dikuasai oleh iblis. Sebab Allah menyertai dia. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini firman ini satu jalur dengan Lukas pasal 4 yang berkata Roh Tuhan telah menyertai aku. Dan apa yang Yesus buat? Dia membawa kebebasan, dia menyembuhkan mereka yang buta. Dia beritakan tahun pembebasan. Apa itu? Itu adalah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus sewaktu dia
di bumi ini. Jadi selama 3 tahun Yesus melayani sebelum dia memberikan dirinya sebagai korban di kayu salib. Untuk 3 tahun itu dia telah berbuat baik, saudara-saudari. Dia telah membawa kebaikan kepada orang. Maksud berbuat baik itu ialah membawa kebaikan kepada orang lain sehingga menguntungkan orang itu. Amin. Maksud Yesus bila dia membuat baik, dia membawa kebaikan kepada orang itu sampai orang itu diuntungkan, saudara-saudari. Nah, hari ini saudara-saudari ada satu firman yang berkenan dengan kita. Kalau Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang Yesus yang membawa baik, Efesus pasal 2 pula dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan oleh Allah, dan dia mau supaya saudara-saudari dan saya hidup di dalamnya. Saudara-saudari, puji Tuhan. Kalau Alkitab bahasa kini-kini atau bahasa harian yang lebih senang dipahami, dia kata kita adalah ciptaan Allah melalui Kristus Yesus. Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Maksudnya kita juga sama seperti Yesus, kita juga diberikan keupayaan, kemampuan untuk membawa kebaikan kepada orang lain sehingga menguntungkan kita. Kalau kita lihat di ayat 10 ini, dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus untuk buat baik. Maksud ayat itu ialah, itulah petanda bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Itulah tandanya. Nah, saya bawa contoh payung, saudara-saudari. Payung sekarang panas, jadi mungkin payung itu diguna untuk lindungi dari cahaya matahari. 2 minggu lalu hujan, jadi payung untuk hujan. Payung ada berbagai jenis, saudara-saudari. Kita yang tinggal di Asia, ya kita selalu beli payung cari yang murah lah. Tetapi kalau saudara-saudari pergi negara seperti England, ya payung itu bisa sampai harga ribu-ribu. Karena payung itu juga sebahagian dari fashion, saudara-saudari ya. Payung mereka bisa dibuat oleh besi, stainless steel lah, ada perak lah. Ya mungkin dia punya bahagian tudung itu ya dibuat oleh bahan yang memang kuat lah. Mungkin jangan kata hujan, peluru pun bisa melindungi kamu ya. Jadi kalau orang di sana kalau dia pakai payung, dia jalan dengan payung, dia megah ya saudara-saudari. Kalau saya bisa pegang payung itu, bisa cakap orang Inggris ya. Have you have a cup of tea? Dia kata begitu ya. Jadi payung itu memang luar biasa. Kita di sini payung lah 5 ringgit, 10 ringgit sunshine boleh. Saya pun suka pakai payung yang branded juga. Tapi brand yang saya pakai Public Bank, ya EPCC, USM ya saudara-saudari. Itu payung free, payung gratis saudara-saudari. Tapi saudara-saudari tidak kira payung itu mahal, murah, ya bagaimana bisa dilipat, ya dibuat daripada bahan yang mahal. Ya tiap-tiap payung mesti ada apa? Mesti ada bahagian kanopinya, betul? Mesti ada bahagian yang tutupnya. Kalau tidak ada itu bukan payung saudara-saudari. Jadi sama dengan saudara-saudari dan saya, bila kita dicipta di dalam Yesus, di buatan Allah itu, Allah sudah meletakkan di dalam kita keupayaan dan kemampuan untuk berbuat baik. Dan itulah petanda yang Allah sudah letakkan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, saya mau bawa firman ini supaya kita sadar, kita mengerti. Berbuat baik itu merupakan hashtag di dalam hidup kita. Jadi ada hashtag self-care atau merawat diri. Saya mau beritahu saudara-saudari dalam hidup kamu dan saya ada hashtag merawat orang lain atau mengambil berat tentang orang lain atau membawa kebaikan kepada orang lain. Hari itu Pastor Sam memberitahu kami pemimpin-pemimpin. EPCC telah menganjurkan satu seminar dan ada 3 orang pastor gereja yang sukses di Malaysia telah diundang dan mereka sedang berbincang tentang masalah pandemik. Bagaimana mengatasi masalah pandemik, cabaran yang dihadapi oleh gereja. Dan Pastor Sam beritahu kami ada seorang pastor itu ya. Dia ditanya, ya dia kata, "Pastor, macam mana dalam keadaan pandemik ini? Kamu macam tidak goyah, masih tetap tenang, masih tetap ya bisa teguh berdiri." Dan pastor itu menjawab, "Saya jaga orang lain. Saya pikirkan
orang lain. I think about other people. I care for other people. Wow, saudara-saudari, pastor itu sudah menangkap maksud Efesus 2 dengan begitu jelas. Bahwa dalam hidup kamu dan saya ada satu hashtag yang luar biasa. Ada satu panggilan yang luar biasa. Ada satu tujuan yang besar. Yaitu marilah kita merawat, marilah kita menjaga, marilah kita menolong. Menunjukkan kebaikan pada orang lain sehingga orang itu mendapat keuntungan di dalam hidupnya. Nah saudara-saudari, ada banyak perkara yang kita bisa bincangkan tentang berbuat baik. Ya, di dalam Alkitab ada banyak pelajaran tentang berbuat baik. Hari ini saya mau bincangkan tentang satu saja. Ada satu ide, ada satu perkara saja yang saya mau bincangkan. Yaitu apabila keadaan menjadi sulit, apabila keadaan menjadi susah, apabila keadaan menjadi gelap, apabila keadaan menjadi sangat mencabar. Bagaimana mau mempunyai kekuatan, kemampuan, keberanian, ketabahan untuk terus berbuat baik. Itu yang saya mau bicarakan hari ini. Bagaimana dalam keadaan yang begitu susah ini, kita masih tetap teguh, masih tetap mampu, tidak jemu-jemu mau berbuat baik. Paulus berkata di Galatia pasal 6, dia kata apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena bila sampai waktunya kita akan tuaikan. Jadi jangan jemu-jemu. Paulus juga pernah berkata, usaha payah jerimu. 1 Korintus pasal 15 saya rasa. Tidak akan sia-sia. Jadi bagaimana untuk tidak jemu-jemu? Bagaimana untuk yakin perbuatan baik yang saya lakukan untuk orang lain tidak akan sia-sia. Saudara-saudari, saya sebenarnya tidak mau cakap tentang pandemik lah. Sebab memang kita dengar di berita pun, aduh kita punya pikiran pun kadang-kadang terganggu. Tapi saya sebagai gembala, saya mau berterus terang dengan saudara-saudari. Pandemik ini saudara-saudari, aduh kita sudah doa, kita sudah percaya, kita sudah berpuasa. Tapi kemarin masih 15.000 saudara-saudari. Seperti bertambah teruk. Dan ada orang yang berkata, jangan haraplah akan turun 8.000, 4.000. Lama lagi. Itu yang membuat hati kita menjadi berat karena kita tidak tahu bila dia berakhir. Orang-orang susah kalau kamu bagi tahu dia, tunggu, lagi 2 minggu kesulitan kamu akan berakhir. Mereka boleh tahan tahu. Kamu mengerti? Siapa-siapa yang dalam kesusahan, kalau kita beritahu dia, 2 minggu lagi kesulitan ini akan habis. Ya, mereka akan dapat cari kekuatan. Oke, 2 minggu saya akan coba bertahan, lepas 2 minggu semuanya oke. Dalam pandemik ini kalau kamu tanya orang yang berniaga, orang yang bekerja, tetapi tidak ada pendapatan sekarang, yang paling berat dalam hati mereka ialah mereka tidak tahu bila pandemik dan lockdown akan berakhir. Itu yang membuat mereka sangat bingung dalam kekhawatiran, saudara-saudari. Dan jangan lupa, inilah pandemik di mana kepercayaan itu sudah hilang. Ya, orang sudah tidak percaya kepada berita. Dulu MCO 1 akan menyelesaikan masalah. Datang lagi MCO 2. Kemudian dikatakan kita buat 2 supaya kita akan bereskan bungkus COVID. Datang lagi MCO 3. Jadi orang sudah semakin tidak percaya. Ya, orang sudah tidak percaya, malah ada orang tanya, vaksin itu betulkah? Ya, malah sekarang orang yang suntik vaksin pun orang sudah tidak percaya, saudara-saudari. Hari itu saya pergi suntik vaksin, saudara-saudari, dan malam itu saya hantar email dengan Pastor Sam. Kami sedang bercerita tentang urusan gereja. Dan saya sempat tulis, Pastor, ya saya sudah suntik vaksin ya, tapi saya rasa semuanya oke lah. Karena saya yakin saya akan demam ya, dan kemudian saya akan oke. Lepas itu saya hantar email. Tiba-tiba lepas saya hantar email, saya sudah kata, apa ini hamba Tuhan sedang ceritakan sama pastornya, saya akan demam. Apa hamba Tuhan begini, tidak ada iman. Kemudian saya berpikir, oh sebab saya kata begitu, ialah karena orang sudah berkata kalau disuntik demam itu bagus. Maksudnya vaksin itu memang ada, bukan vaksin palsu. Sudah sampai begitu negara kita, tidak percaya sama satu sama lain. Saudara-saudari, ini bukan waktu yang senang untuk melakukan kebaikan. Ini bukan waktu yang menguntungkan untuk kita melakukan kebaikan. Tetapi kita harus mencari solusi dan jawaban dari firman. Bagaimana untuk tetap melakukan kebaikan di waktu yang susah. Kalau pandemik bertahan lama,
lebih ramai orang lagi dalam kesusahan, orang yang susah bertambah susah. Kita mau mencari jawaban dari Tuhan. Bagaimana terus berbuat baik dalam hidup orang ini supaya mereka akan dihibur dan mereka akan dibangunkan. Amin. Tidak senang melakukan kebaikan di pandemik. Orang tanya saya, Pastor, saya punya kilang sudah mau hampir bangkrut. Saya punya company yang saya kerja sudah mau hampir tutup. Sudah nyawa-nyawa ikan. Nah sebenarnya saya mampu, kekuatan keuangan saya mampu beritahu bos saya. Bulan ini, bulan depan dan bulan lagi 3 bulan kalau boleh potong gaji saya. It's okay. Sebab saya banyak work from home. Tapi kalau saya buat begitu pun, kilang atau company itu tetap bungkus, tetap bangkrut. Karena apa yang saya buat tidak boleh membantu. Orang tanya soalan begini. Orang tanya soalan, Pastor macam mana mau menolong orang itu? Dari MCO 1 dia sudah stres. Tiap-tiap kali Zoom saya coba untuk menolong dia, menasihatinya, menghiburkan dia. MCO dia stres lagi. MCO dia stres lagi. Call saya waktu malam menangis-nangis. Saya sudah tidak tahu macam mana mau menolong dia. Segala nasihat saya seperti LRT. Masuk di sini, keluar di sini. Master, apa yang saya nasihatkan itu bergunakah, berkesankah? Ya, ini waktu yang sangat sulit untuk berbuat baik. Tetapi saudara-saudari, firman Allah memberitahu kita, di waktu gelaplah akan terangnya ada. Yesaya 60 mengatakan, bangkitlah, bersinarlah, karena terang Allah, kemuliaan Allah sudah turun ke atas kita. Amin. Itu ayat pertama. Tapi ayat kedua dikatakan apa? Kegelapan sudah melanda bumi. Bumi sudah menjadi gelap. Tapi ayat 3 memberitahu kita, karena kegelapan di bumi dan karena ada sinar terang Allah di dalam umat Allah, maka orang-orang yang tidak percaya dan raja-raja akan mendekati terang itu. Di waktu susah, bila kita berbuat baik, nama Allah akan dimuliakan dengan lebih luar biasa lagi. Ada amin? Firman Allah mengatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12. Firman Allah tidak kata, bila ada kejahatan, duduk diam-diamlah. Tunggu, macam banjir. Tunggu banjir itu surut. Ya, tunggu kejahatan itu tidak ada. Bila kita sudah ready, bila kita sudah berani mau buat baik, baru mau buat baik. Oh, no. Nehi. Firman Allah berkata, di mana ada kejahatan, kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi pada hari ini kita mau belajar bagaimana di waktu susah, bagaimana di waktu yang sangat mencabar, tidak ada kekuatan, tidak ada kepastian, kebaikan yang kita buat itu akan membawa makna, akan mengubah situasi, kita masih tetap semangat untuk melakukannya. Ayo kita lihat dalam Markus pasal yang pertama, ini teksnya. Ya, jangan khawatir saudara-saudari, saya sudah sampai separuh jalan ya, walaupun sekarang baru saya tunjukkan teks yang utama ya, di Markus pasal yang pertama. Ya, ini cerita tentang Yesus Kristus dan dikatakan daripada ayat yang ke-34 saudara-saudari. 34 ya, kalau mau bisa baca juga dari 32, tapi kita lihat dari 34 sudah cukup. Ia menyembuhkan bermacam-macam orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan, ya tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Kemudian ayat 35, pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Tapi Yesus menjawab, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, di Lukas pasal 4, cerita yang sama, ya, ada ditulis juga apa yang berlaku. Ya, kita bisa baca untuk lebih jelas ya. Di Lukas pasal 4 ayat 42, ketika hari siang Yesus berangkat pergi ke satu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukan dia dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka.
Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Nah, di cerita ini kita lihat bahwa banyak orang telah disembuhkan oleh Yesus ya pada malam sebelumnya. Jadi apabila pelayanan malam itu sudah selesai, esok pagi, awal-awal pagi, Yesus telah mencari satu tempat ya dan berdoa. Bila dia habis berdoa, firman Allah berkata, orang sudah menunggu dia untuk pelayanan hari yang kedua. Ya, malah pengikut Yesus sudah pergi mencari Yesus. Dan mereka tanya, di mana kau? Bila mereka bertemu Yesus, mereka tidak tanya, Yesus oke kah? Kemarin bantalnya oke kah? Ya, tidurnya bagus kah? Sudah dapat rehat kah Tuhan? Ataupun ya mau makan sarapan? Tidak. Mereka cari Yesus. Yesus, mereka sudah menunggu engkau. Waduh, saudara-saudari. Kemudian firman Allah juga mengata, orang-orang ini mereka mencari Yesus, tidak membenarkan Yesus pergi. Jadi lingkungannya, persekitarannya susah. Ada banyak tuntutan, ya, ada banyak keperluan, ada banyak tugas yang harus dibuat. Itu yang dialami oleh Yesus di Markus fase yang pertama. Apa yang Yesus buat? Daripada apa yang kita baca tadi, Yesus tetap meninggalkan mereka. Yesus tetap pergi ke kota lain. Dan bila Yesus pergi, dia berkata begini, aku harus ke tempat lain karena itulah tujuan aku. Dia berkata, aku harus ke kota lain karena untuk itulah aku diutus. Jadi saudara-saudari, ada satu lingkungan, ada satu persekitaran yang berat, yang memerlukan perhatian, yang memerlukan solusi. Tetapi Yesus telah mengikut jalan yang lain. Nah, kita bukan berkata Yesus tidak mengasihi orang-orang itu, atau Yesus tidak pedulikan orang-orang itu, atau Yesus pilih kasih. Ya, dia mau melayan kota yang lebih besar, dia tidak mau melayan orang ini. Kemarin sudah melayani, bukan. Tetapi apa yang sebenarnya sedang berlaku ialah Yesus sedang mengajar atau mendidik kita bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dan lebih tinggi dari situasi yang sulit dan mencabar. Dan itu adalah tujuan Allah. Mengerti? Yesus tahu bahwa orang sakit ini perlukan dia. Yesus tahu bahwa mereka ini mau dilayani oleh Yesus. Tetapi Yesus juga tahu ada tujuan Allah di dalam hidupnya. Dan inilah pelajaran kita untuk hari ini. Bagaimana untuk terus mempunyai kemampuan atau keberanian atau keyakinan untuk berbuat baik. Walaupun situasi sangat sulit dan sangat mencabar. Kita harus ingat bahwa ada tujuan Allah dalam hidup kita. Dan tujuan Allah itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar daripada segala-galanya. Termasuk juga tuntutan, permintaan, situasi yang sulit, beban, kejahatan. Tujuan Allah lebih tinggi dari semua itu. Di buku Yesaya dikatakan begini, jalanku, rencanaku lebih tinggi daripada jalanmu dan jalan dia. Maksudnya apa? Tuhan sedang berkata tujuannya lebih tinggi dari segalanya. Jadi kalau kita mau mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang baik, kita harus ingat, jangan lihat situasi, jangan lihat beban, jangan terlalu pikir kosnya, jangan terlalu pikirkan kalau saya buat saya nanti rugi, kalau saya buat apa akan terjadi kepada saya. Karena kalau kita selalu berpikir begitu, oh saya boleh beritahu saudara-saudari, apa yang kamu ada dan apa yang saya ada tidak dapat mengatasi cabaran yang ada, betul? Dan cabaran dan kesulitan tuntutan itu akan semakin besar, semakin bertambah. Hari ini 10 orang lapar perlukan duit. Bulan depan 100 orang. Sampai bila pun tidak akan berhenti. Tetapi puji Tuhan firman Allah berkatakan tujuan dan rencana Allah lebih tinggi dari semua itu. Ada amin? Maka itulah kenapa Yesus kelihatan seperti dia kejam. Kelihatan. Tapi bukan. Dari jawaban Yesus
sangat jelas. Dia kata, kita ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, karena di sana juga untuk itu aku telah datang. Yesus tahu tujuan dan rencana Allah di dalam hidupnya. Ketahuilah saudara-saudari, dalam hidupmu dan saya ada tujuan Allah. Kenallah tujuan Allah itu. Dan bila kamu kenal tujuan Allah itu, wow, betapa besar pun masalah dan tuntutan. Dan kita mau buat baik tapi mungkin kita tidak yakin dan berani. Mungkin kita tidak percaya apa yang kita buat itu boleh mengubah hidup orang itu. Tapi kalau kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita, kita akan masih terus melakukan pekerjaan yang baik. Ada satu cerita yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada kamu. Ini adalah gambar sekolah minggu. Ini adalah gambar 5.000 orang yang kelaparan. Ini apa? Ini tuntutan yang besar, betul? Memberi makan pada 5.000 orang yang kelaparan. Bukan senang, apalagi mereka berada di luar kawasan perumahan. Tapi inilah dunia kita. Ya, inilah lingkungan kita, inilah kesulitan yang kita alami. Inilah kesulitan yang Pulau Pinang, yang bangsa kita, orang-orang yang duduk di pendalaman, pastor-pastor yang tinggal di sana, yang sedang bergumulan dalam situasi keuangan. Itulah yang mereka hadapi. Kalau kamu ingat cerita itu, ada apa? Ada seorang budak yang bawa makanan. 5 roti dan 2 ikan. Apa yang 5 roti dengan 2 ikan bisa buat? Untuk 5.000 orang. Jangan kata 5.000, kalau ada satu orang yang gelojo, enggak cukup juga. Betul? Jadi kalau kita banding apa yang kita ada dengan tuntutan, dengan keperluan, sampai bila pun kita tidak dapat mengatasinya. Apa yang budak kecil, anak kecil dengan 5 roti, dengan 2 ikan boleh buat. Dalam cerita itu ada lagi satu orang. Namanya Andreas. Nah, Andreas itu macam mana? Dia yang memberitahu Yesus, Yesus, ada ikan, ada roti. Tapi apa yang ini kita bisa buat? Macam mana mau tolong 5.000 orang dengan itu? Jadi ada anak kecil, ada roti, ada ikan, dan ada Andreas. 5.000 itu masih tetap lebih besar. Jadi saudara-saudari mungkin berpikir, kalau saya memberi 50 ringgit untuk dana COVID, mau beli apa? Cukup untuk apa? Kalau saya mau call orang ini, Zoom dengan dia, tapi saya dengar di gereja sudah 50 orang, 100 orang tidak lagi datang ke gereja. Apa yang saya boleh buat dengan satu orang? Kalau kita selalu berpikir begitu, macam anak kecil, macam Andreas, macam ikan dan roti. Tidak bisa mengalahkan 5.000 orang. Tapi kita tahu ada watak yang lebih besar dalam cerita ini kan. Siapa dia? Yesus. Bila Yesus ada, sudah lain. Tiba-tiba anak kecil yang membawa 5 roti dan ikan itu, tiba-tiba saya kagum. Saya pikir, ini anak kecil ini luar biasa juga kan. Dia ikut pelayanan, dia ikut orang jalan-jalan, sampai bagnya ada roti dan ikan. Saya pasti kalau sekolah minggu dibuka, kalau kamu turun dan buka bag mereka, tidak ada sekolah minggu anak-anak kecil yang bawa roti dan ikan. Keropok ada, coklat ada, tapi roti dan ikan jarang. Tapi anak kecil ini luar biasa kan, apa yang dia buat dengan roti dan ikan saya tidak tahu, tapi dia ada. Andreas, ya, dia bertanya apa yang bisa buat, tapi sekurang-kurangnya dia yang membawa anak kecil ini bertemu Yesus, betul? Daripada 5.000 orang, Andreas yang kenal seorang anak kecil, yang tahu anak kecil ini ada makanan dan dia yang bawa untuk bertemu Yesus. Tiba-tiba pekerjaan baik yang kecil-kecil, tapi karena Yesus ada dan bila disambungkan, sudah menjadi apa? Sudah menjadi mukjizat. Kenapa? Sebab itulah tujuan Allah. Maka perbuatan baik kamu dan saya tidak dapat mengatasi kejahatan. Tidak dapat memenuhi segala tuntutan yang ada. Karena terlalu kecil. Macam anak kecil dan Andreas.
Tetapi kalau kita sadar dalam hidup kita ada tujuan Allah. Dan kalau kita masih tetap buat apa yang kita mampu buat, Allah boleh sambung semua itu dan jadikannya mukjizat. Karena itulah sebabnya tujuan Allah lebih tinggi daripada tujuan kamu dan saya. Ada amin? Tujuan anak kecil bawa makanan. Tujuan Andreas hanya memperkenalkan anak kecil itu kepada Yesus. Tapi bila Allah bekerja dengan tujuannya, 5.000 orang diberi makan. Dan kalau kita renung kembali Efesus pasal 2, segalanya menjadi jelas. Andreas, anak kecil adalah buatan Allah yang dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. 5.000 orang itu adalah jalan yang disiapkan oleh Allah supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Dan itulah maksud dan tujuan Allah. Dia mau hidup kita di dalam seperti konsep seperti ini. Yaitu jangan hanya pentingkan diri, tapi pentingkan kebajikan orang lain. Jangan hanya lihat pada diri, tapi lihatlah orang lain. Amin, puji Tuhan. Maka poin yang pertama, bagaimana untuk kita berani. Jangan membiar kejahatan mengalahkan kita. Jangan biar tuntutan yang ada mengecewakan kita dari berbuat baik. Selalu ingat, ada tujuan Allah yang lebih tinggi di dalam hidup kamu. Ianya kadang-kadang bukan melibatkan orang luar, mungkin keluarga kita sendiri. Ya mungkin kita sudah kecewa dengan anak kita. Bisa terjadi saudara-saudari, kita manusia. Saya pernah kecewa dengan salah seorang anak saya untuk 1 tahun lebih. Saya kecewa dengan dia. Ya saya tidak pukul dia atau dera dia atau marah dia, tidak. Tapi saya kecewa dengan dia. Tapi saudara-saudari, bila kita tahu tujuan Allah, bila kita tahu maksud Allah di dalam hidup kita, kita akan mengatasi segalanya dengan kekuatan Allah dan tetap melakukan kebaikan. Dan akhirnya tujuan Allah yang lebih tinggi akan terjadi. Ada amin? Yang kedua saudara-saudari, sekarang kita sudah tahu, oke, saya mau lakukan kebaikan, saya mau berbuat baik. Dan ada tujuan Allah dalam hidup saya. Saya tidak mau apa yang ada di luar mengalahkan, menghentikan saya, menghalang saya daripada membuat perkara yang baik. Ada tujuan Allah. Apa yang saya harus buat? Kita lihat kembali di dalam Markus pasal yang pertama. Bayangkan saudara-saudari bila Markus ayat pasal pertama dengan Lukas 4 itu Yesus mau tinggalkan mereka. Bayangkan. Apa yang terjadi saudara-saudari? Pasti ada orang komplain kan? Mesti akan ada orang berbisik. Apa Mesaya ini? Ya. Kemarin dia buat pelayanan, hari ini dia sudah mau pergi. Dia ini macam ragu-ragu saja. Mesti kan? Dan saya rasa Yesus tahu semua ini. Dia boleh dengar mungkin. Mungkin ada orang yang berkata ini Mesaya sini tidak stabil. Selalu ubah pikiran. Hari ini buat pelayanan di sini, sekarang mau buat pelayanan di kota lain. Mungkin ada orang berkata ini ambisinya tinggi. Tidak cukup mau jadi Mesaya di kota kami, mau jadi Mesaya di kota lain. Tidak cukup namanya besar di sini, mau jadi nama besar di tempat lain. Mungkin ada orang berkata dia pilih kasih. Ya. Mungkin kota itu lebih besar, orang di sana lebih kaya. Mungkin itulah kenapa dia tidak mau melayani kami, dia mau cepat-cepat pergi tempat lain. Semua ini suara yang kedengaran kan. Yang membuatnya sulit untuk membuat pekerjaan baik. Yang membuatnya sulit untuk melakukan tujuan Allah. Tetapi saudara-saudari, Yesus tetap buat. Kenapa? Dia ada ketaatan. Dia ada ketaatan. Nah kenapa saya mau bawa ilustrasi ini saudara-saudari? Kalau sudah ada rencana dan kita tahu rencana itu ada dalam hidup kita. Langkah yang kedua ialah taat pada rencana itu. Betul? Tidak ada gunanya ada rencana, tahu rencana tapi tidak taat pada rencana itu. Dan ini yang Yesus tunjukkan pada kita. Dia tahu ada rencana Bapa dalam hidupnya. Dan dia taat kepada rencana itu. Tetapi saudara-saudari, untuk Yesus menjadi taat bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ya, bukan. Daripada Markus 1 ayat 35, kamu tengok cara dia berdoa. Dia bangun awal-awal pagi, waktu orang lain masih belum bangun mungkin. Dia cari tempat yang sunyi, maksudnya tiada orang dan di situ dia berdoa.
Dari sini kita lihat bahwa Yesus harus pastikan ada satu tempat di mana dia berdoa tanpa diganggu. Dia tidak mau diganggu. Bukankah kalau Yesus, kalau dia berdoa dia tidak akan diganggu? Kan dia anak Allah. Saya bayangkan kalau Yesus di pasar yang paling sibuk pun, kalau dia mau berdoa dia boleh. Karena dia punya perhubungan dengan Allah itu macam Zoom, macam laser. Tapi di sini Yesus sebagai manusia, dia juga Allah tapi dia juga manusia. Dia tunjukkan kepada kita, saya pun harus mencari waktu dan tempat untuk berdoa tanpa diganggu oleh siapa-siapa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu telah mengalami kebatasan sebagai seorang manusia. Ibrani pasal 5 ayat 8 berkata, dia belajar menjadi taat sewaktu di bumi. Ketaatan tidak datang begitu saja. Dia harus belajar menjadi taat. Dan dia belajar daripada penderitaan. Dia belajar dari kesulitan. Dia taat dengan sempurna, tapi itu harus dipelajari oleh dia. Firman Allah juga mengatakan, karena dia menderita dalam segala percobaan, dia hari ini dapat menolong orang yang dicoba. Maksudnya, kalau kita mengalami satu masalah ataupun satu kesangsian untuk taat, Yesus dapat menolong kita. Kenapa? Dia sendiri juga belajar bagaimana menjadi taat. Dan dialah pribadi yang paling sempurna, yang paling cocok untuk mengajar kamu dan saya taat. Karena dia tahu bukan senang mau jadi taat, tapi dia menewaskan segala percobaan, dia menjadi taat. Firman Allah juga berkata di Ibrani pasal 4 ayat 15. Dia adalah imam besar yang mengerti. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu bagaimana perasaannya kalau kita tidak taat, kita tidak cukup semangat untuk taat. Malu. Tapi dia tahu semua itu karena dia pernah mengalami. Dia tidak jatuh, dia tidak tergoda, tapi dia tahu semua itu. Dan karena itu, bukankah dia pribadi yang sempurna yang dapat menolong kita. Langkah yang kedua kita belajar, kalau kita sudah tahu ada rencana Allah dalam hidup kita, tujuan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus taat. Sungguh pun kita tidak taat, kita tidak mampu taat. Ada Tuhan Yesus yang mengerti dan dapat membantu kita menjadi taat. Saya mau akhiri dengan satu cerita ini. Ada pernah sekali saya benar-benar mau belajar main gitar. Ya benar-benar. Ya, benar semangat. Saya sudah beli gitar. Ya. Dan di tempat saya tinggal, roommate saya waktu itu belum menikah lagi lah. Saya tinggal dengan beberapa pelajar. Ada satu brother itu memang mantap main gitar, saudara-saudari. Dia tidak baca chord. Kalau dia main apa lagu pun dia boleh main. Ya, dan saya pikir, inilah orang yang dapat menolong saya main gitar. Jadi pada satu hari saya kata, hari ini tolonglah, first lesson lah. Tolonglah, kamu kan pandai. Oke dia kata, pukul 8 mari kamar saya. Jadi saya pun bawa gitar saya lah, dia duduk di sana. Setengah jam saudara-saudari. Dia tidak ajar saya main gitar. Dia cuma tunjuk saya, dia pandai main gitar. Itu saja. Kami mulai dengan lagu pertama. Belum saya dapat tangkap chord yang pertama, dia sudah kemudian dia kata, kita pun boleh main begini. Saya sudah ternganga. Saya masih belum petik yang pertama, dia sudah pergi yang ke-10. Kemudian dia lihat dia sudah syok, dia kata, oke, sekarang kita tukar lagu. Lagu lain pula, dung. Jadi dalam setengah jam itu memanglah, mungkin bahasa saya salah. Karena saya kata, brother, tunjukkan saya bagaimana main gitar. Memang setengah jam itu dia tunjukkan saya bagaimana main gitar. Lepas habis sesi itu, mampus pi 1 inci, 1 gram kepakaran gitar pun saya tidak ada. Malah lebih hampa itu ada, lebih kecewa itu ada. Saudara-saudari, Yesus bukan begitu. Amin. Karena dia belajar ketaatan sebagai seorang manusia. Dan dia juga tahu, ya kalau tidak ada kemampuan untuk taat, bagaimana menderita, bagaimana susahnya. Dia tahu semua itu. Jadi di saat saudara-saudari dan saya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk melakukan kebaikan. Berikanlah aku keberanian untuk bangkit
membawa kebaikan kepada orang lain, pasti Yesus dapat menolong kita. Pasti Yesus dapat membantu kita. Karena Dia yang pernah dicoba begitu, Dia dapat menolong kami yang dicoba. Ayo saudara-saudari, mari kita bangkit. Mari kita bangkit saudara-saudari, melakukan kebaikan. Kita tidak tahu bila MCO berakhir. Tapi firman Tuhan berkata, yang memulakan iman kita adalah Yesus. Dan yang melengkapkan iman kita bukan MCO, tapi Yesus, saudara-saudari. Selagi Yesus ada, selagi rencana Allah ada dalam hidup kita, oh saudara-saudari, kita mampu membuat baik. Jangan berpikir apa yang saya ada itu hanya sedikit. Ya saudara-saudari, sedikit kalau dibandingkan dengan tuntutan dan keperluan yang ada. Tapi rencana Allah tetap lebih tinggi dari rencana manusia. Rencana Allah, jalan Allah tetap lebih luar biasa daripada semua itu. Nah, kalau kita tahu kita ada rencana Allah, kita buat saja. Dan Allah akan menjadikan itu satu mukjizat untuk memberkati orang lain. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bawa firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk terus memproses firman ini dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak menjadi jemaat yang hanya menunggu. Yang hanya menunggu. Yang hanya memperhatikan diri sendiri. Yang hanya hashtag rawat diri. Tetapi sesuai dengan firman-Mu, kami akan berbuat baik. Kami akan merawat orang lain. Kami akan membantu orang lain. Kami akan bangkit dan membawa kebaikan kepada orang lain di keliling kami. Sehingga ianya menguntungkan mereka. Dan Bapak, di mana kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami lemah, kami takut, kami bengong, Bapak, kami doakan. Di saat kami mencari kekuatan, di saat kami mencari kepastian, kami tahu Yesus menunggu. Dan Yesus akan memberikan kami kasih karunia dan kekuatannya. Supaya kami terus taat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kamu yang menonton sekarang dan kamu tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan kamu kata, saya mau kenal Tuhan. Saya mau tahu siapa Yesus ini yang menulis, memulakan hidup saya. Dan Dia boleh mengakhiri hidup saya. Dia boleh melengkapkan hidup saya. Bukan pandemi, bukan COVID. Di waktu ini kalau Anda menonton live, lepas habis ibadah ini ada Zoom. Masuklah ke dalam ruangan Zoom kami dan di situ ada pastor-pastor dan penatua yang sangat senang melayani Anda dan menceritakan kepada Anda ada kabar baik Tuhan Yesus untuk Anda dan keluarga Anda. Tapi kalau Anda menonton ini selepas live, ya jangan khawatir, di situ ada dia punya code, ya kamu boleh scan, ya hubungi kami dan ada hamba Tuhan atau pelayan-pelayan yang mencari kamu dan menceritakan kepada kamu tentang kabar baik Injil Tuhan Yesus. Tuhan berkati, ayo kita terus berdoa, kita terus percaya, kita terus yakin. Kita akan mengalahkan kejahatan melalui kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Amin. God bless you.